Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, selamat sore. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 29-34 ditulis begini. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. Ini Yakub dan Esau mengadakan satu barter. Memang seringkali dikatakan Yakub menipu Esau. Ya, tapi sebetulnya itu suatu barter yang adil di antara mereka. Karena Esau yang lapar, dia perlu makan. Dan dia merasa saya tidak butuh hak kesulungan saya. Yakub punya kacang merah, tapi dia ingin memiliki hak kesulungan. Lalu mereka barter, tukar-menukar. Kacang merahnya dikasih kepada Esau, hak kesulungannya diberikan kepada Yakub. Itu barter. Ya, itu bisa terjadi karena bagi Esau, hak kesulungannya itu tidak berharga. Esau itu orang yang pandangannya sempit. Dia tidak bisa memandang ke depan. Hak kesulungan itu bicara soal masa depan. Ya, yang terutama dari hak kesulungan itu bukan pembagian harta sebetulnya. Hak kesulungan itu adalah berkat yang diberikan kepada si pemegang hak. Isi berkat itu adalah si pemegang hak itu akan menurunkan Mesias, akan menurunkan juru selamat dunia. Dan karena Mesias juru selamat dunia ini akan memerintah selama-lamanya, akan memerintah dunia ini, maka berkat itu berarti si pemegang hak itu memiliki kuasa untuk memegang pemerintahan atas seluruh dunia ini. Bukan cuma atas tanah perjanjian Israel, tapi atas seluruh dunia ini. Tapi bagi Esau, yang dia tidak punya pikiran panjang, atau katakan dia tidak punya pikiran rohani, ya, dia cuma punya pikiran yang jasmania saja. Apa gunanya? Yang penting sekarang, asal perutku penuh, tidak lapar lagi, udahlah masa depan biarin aja, belum tentu lagi aku ada, sebentar lagi aku akan mati. Tapi Yakub beda. Yakub punya pandangan rohani jauh ke depan. Dia menginginkan hak kesulungan itu. Ya, saudara-saudara, jadi Yakub tukar-menukar, barter. Menurut saya barter yang adil. Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Itu diberikan kepada Yakub. Yakub toh tidak maksa. Ya, lalu Yakub memberikan apa yang diinginkan Esau. Ini barter. Dan saudara-saudara, ini barter yang sangat berdampak besar bagi sejarah manusia. Di kemudian hari, Esau memang menyesal bahwa barter itu telah terjadi. Dan dia bilang, Yakub menipu saya. Saudara-saudara, tapi kalau Esau mau jujur, dia tahu, Yakub tidak menipu dia, dialah yang bodoh. Dalam ayat ke-34 bagian B dikatakan, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bagi Esau memang hak kesulungan itu tidak ada harganya. Tapi pada waktu tiba saatnya baru dia ngerti, oh ternyata sangat berharga. Saudara, kita perlu mempunyai pandangan rohani yang baik. Ya, karena kalau sudah terjadi, menyesal juga tidak ada gunanya. Esau menyesal, ya, tapi nasi sudah jadi bubur. Yakub yang menginginkan hak kesulungan itu tidak mau mengembalikan hak kesulungan yang telah dimilikinya dengan sah. Karena ada barter disahkan dengan sumpah. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Esau itu menyerahkan hak kesulungannya. Karakternya, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17 dituliskan alasannya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya,
pandangannya cetek, orang yang sempit pikirannya itu. Jadi yang penting perutku terisi, bertuhankan perut. Lalu dalam ayat yang ke-17 Ibrani dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia tidak menerima berkat itu, dia mau menerima hak kesulungan yang sudah dijualnya kepada Yakub. Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Penyesalan yang tidak ada gunanya. Saudara-saudara, pelajaran ini berguna bagi kita? Ya. Kejadian ini merupakan satu pelajaran yang sangat berharga. Kita ini sekarang adalah pemegang hak kesulungan. Karena kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah pemegang hak kesulungan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Di mana? Atas dunia ini. Dan kemudian juga atas dunia yang akan datang di sorga. Kita adalah pemegang hak kesulungan. Jangan menjual hak kesulungan kita, yaitu keselamatan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan menjual Tuhan Yesus, jangan menjual keselamatan kita untuk kejayaan dunia, untuk memenuhi isi perut kita, untuk kemewahan dunia. Karena apa, saudara? Orang-orang yang melakukan ini, suatu saat dia akan menyesal. Tapi tidak ada jalan kembali. Sudah dijual, ya sudah. Dia tidak bisa mengambilnya kembali. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-6 dikatakan, orang yang satu kali pernah diterangi hatinya, sudah mengecap karunia-karunia dunia yang akan datang, tapi kemudian murtad, menjual hak kesulungannya, dia tidak dapat diperbaharui kembali. Hilang selama-lamanya. Saudara-saudara, meskipun kita menderita di dunia, jangan jual hak kesulungannya. Meskipun perut kita lapar, jangan jual hak kesulungan kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita adalah jemaat anak-anak sulung dengan hak kesulungan, keselamatan, pemerintahan dunia ini pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, dan dunia masa yang akan datang di sorga. Tuhan memberkati saudara. Amin.